Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, saya Dini. Di sebelah saya ini adalah bisa dikatakan pakar budaya tradisional ya. Di sini saya ingin membahas tentang performance art yang disebut ketoprak karena kebanyakan itu untuk zaman milenial ini tuh ketoprak itu yang ditahu tuh hanya makanan gitu. Mereka nggak tahu kalau ada sebuah pertunjukan yang ada juga yang disebut ketoprak gitu. Nah, kita langsung saja tanya dengan Pak Aris Mukardi. Nah, untuk pentas seni ketoprak itu tuh sebenarnya seperti apa, Pak? Apakah ada bentuk pementasannya itu sama dengan wayang orang atau sama dengan teater panggung Broadway yang di New York sana atau mungkin lenong gitu, itu sama atau beda gitu secara bentuk packagingnya gitu? Gini ya, pada dasarnya itu antara wayang orang sama ketoprak itu berasal dari seni sandiwara karita. Ya jelas dalam sandiwara carita itu antara wayang dengan ketoprak itu ada sedikit perbedaannya. Kalau zaman dulu, kalau pagelaran wayang orang itu biasanya harus ada cerita, harus ada peran atau tokoh, ada yang memerankan, kemudian ada sarana-sarana lain misalnya untuk mengembangkan itu dikasih musik. Dan kalau zaman-zaman dulu nggak tahu itu musiknya modelnya apa atau apa mungkin seperti gamelan sekarang. Kalau gamelannya sama antara ketoprak sama wayang orang. Cuma nanti ada yang dipilah-pilah, dibeda-bedakan sedikit. Kalau ini ketoprakan, kalau ini wayangan. Biasanya kalau ketoprak itu umumnya harusnya tidak pakai senggaan gitu. Nah, jadi nggak pakai umpama dia nembang menyanyi gitu. Itu umumnya kan kalau dulu umumnya mengiring juga. Jadi kalau wayang orang itu pada dasarnya itu tadi menceritakan satu cerita, itu cerita yang umumnya diambil dari kitab Weda Wiracarita yang namanya Mahabharata atau Ramayana. Itu kitab itu berasal dari India kan. Hindu kan? Ya, Si Hindu. ya zaman itu ceritanya bangsa Mahabharata atau Ramayana kalau wayang orang. Nah, itu ada tokoh-tokohnya di dalam cerita itu. Kemudian ada penokohnya atau pemainnya. Nah, di dalam pagelaran itu akan ada ditemui ada makeup, kemudian ada actingnya, Karakternya ya untuk mencapai karakternya itu orangnya pasti berakting gitu. Terus ada gerakan-gerakan disambung dengan tari, gerak tari, jadi gerak berirama. Kemudian ada unsur dialog atau ontocono, ada unsur kata-kata. Terus ada lagi kembang tadi udah ya, kembangnya ada kembangnya. Terus ada geraknya itu tari itu tadi, itu yang berkembang sampai dengan zaman sekarang masih ada. Nah, di dalam
pagelaran wayang orang itu memerlukan suasana. Jadi kita perlukan untuk suasana agar tidak jenuh untuk dilihat, itu mesti pakai irama gamelan. Nah kalau ketoprak sendiri itu juga irama gamelan juga bisa kan tadi? Iya. Kan? Tapi apa itu suara apa bunyinya atau cara bermainnya itu musiknya itu sama atau beda? Atau bisa juga sama? Bunyinya sama. Sama. Yang berasal yang dulunya itu masih belum begitu banyak mengenal gamelan atau belum begitu memahami bunyi-bunyian itu. Dulu masih kalau ketoprak zaman tahun 21 itu kira-kira masih pakai lesung kotekan. Oh yang kayak Kotekan itu pakai itu yang namanya donggerak, itu yang dimaksudkan ke donggerak itu ya ketoprak, itu pating ketoprak gitu suaranya. Oh jadi ketoprak itu awalnya tuh dari bunyi musik Ya, itu maksud ada yang mempunyai pendapat seperti itu. Jadi tadinya itu lesung, jadi cuma dikotai gitu. Dan ceritanya berbeda. Kalau ketoprak itu tadinya tumbuh cerita rakyat, jadi menceritakan tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi antara penguasa, antara teman atau tetangga, antara keluarga gitu. Itu kalau ketoprak. Terus ada sebenarnya ada pagelaran lagi yang sama tapi tidak bentuknya tidak sama gitu. Serupa tapi tak sama. Itu ada yang namanya pagelaran lelucon, kayak ludruk. pelawak. Oh Sebab dulu setahu saya dari buku yang ditulis oleh para pandai itu kira-kira tahun 200 Masehi itu di India itu tumbuh suatu kesenian yang namanya Jakwanika. Nah itu tampilannya kesenian itu juga begitu, ada ceritanya, dan ceritanya itu mengambil cerita dari Weda Wiracarita atau Mahabharata dan Ramayana. Kemudian ada tariannya, juga ada bicaranya, dialognya untuk menyampaikan cerita itu kepada yang nonton. Kemudian juga ada tembangnya. Jadi nari sambil nembang itu, makanya orang sekarang pada bingung kalau dikatakan ledek. Nah, yang namanya ledek itu menari sambil bernyanyi. Bernyanyi menceritakan Ya, cerita. ya pokoknya bernyanyi untuk menyesuaikan pagelaran itu. Bernyanyi dan menari itu disebut ledek gitu, katanya itu sih bahasa Belanda kuno katanya. Tapi kalau orang-orang sekarang dibilang ledek gitu kan ngertinya cuman wah padahal ledek ketek gitu, samakan aja sama ledek ketek gitu. Nah gitu. Jadi bedanya di situ. Tapi unsur kalau dulunya sebelum berkembang sampai sekarang, dulunya itu ada tarian cuman awalan doang, jadi cuma sekedar. Kemudian kalau sekarang sudah berkembang bisa ditarikan, kalau ketoprak bisa ditarikan seperti wayang. Tapi tariannya sama berarti? Apa ada khusus sendiri? Perkembangannya kalau dulu sepertinya khusus gitu, jadi tidak ada gerak, tidak ada tari yang berpatokan seperti sekarang. Ada pakem. Ya, dulu gitu ketoprak. Terus lama-kelamaan perkembangannya dia lebih indahkan, diperbarui untuk lebih indah lagi. Kalau ketoprak dan ceritanya seperti itu tadi, hanya sekitar
rumah tangga, kemudian tentang desa, kemudian tentang yang kuasa sama yang jadi dikuasai. Kalau misalkan cerita Mahabharata gitu dibuat packagingnya tuh ketoprak gitu, jadi tarian-tarian atau tembang-tembang yang ada di wayang, yang pementasan wayang orang itu diganti dengan bentuk ketoprak gitu, bisa? Bisa, Berarti bisa disesuaikan, makanya udah kemajuan sekarang kan banyak yang bilang keang. Keang itu ketoprak wayang.